here you are. McDonald. The fries, they're 5% too crisp. Beg pardon? Franchise. Franchise the damn thing. There should be McDonald's everywhere. McDonald's #1. Halo semuanya, selamat datang kembali di channel Ruang Film, sebuah informasi untuk kalian penikmat konten spoiler. Oke, di video kali ini kita akan membahas sebuah film yang dibuat berdasar kisah nyata. Teman-teman pasti tahu kan penjual makanan yang mendunia karena menu burgernya. Siapa lagi kalau bukan McDonald? Film ini berjudul The Founder, sebuah film yang mengisahkan kesuksesan McDonald di seluruh dunia, serta kisah tragis yang dialami pendirinya. Sejarah mencatat bahwa salah satu pendiri McDonald menghabiskan sisa hidupnya di sebuah panti jompo. Hal tersebut dikarenakan kejamnya persaingan dalam dunia bisnis. Seseorang akan melakukan cara apapun termasuk cara-cara kotor dan curang demi menjatuhkan saingannya. Apalagi para koruptor yang katanya bekerja atas nama rakyat tapi malah ngerampok uang negara. Tanpa berlama-lama, mari kita langsung masuk aja ke alur cerita filmnya. Film dibuka dengan diperkenalkan sosok Ray Kroc, lelaki setengah baya berusia 52 tahun. Dia adalah seorang penjual mixer pembuat milkshake atau dalam bahasa Indonesianya itu mesin pembuat susu kocok. Hari ini adalah tahun 1954. Setiap hari, Ray berkeliling kota menawarkan mixer miliknya. Target pembelinya adalah restoran yang menawarkan makanan cepat saji, namun sangat sulit sekali menjualnya. Tak jarang, Ray mendapat penolakan atas penawarannya tersebut. Bahkan ada pembeli yang melakukan retur penjualan yang dikarenakan mesin miliknya tidak mengocok susu dengan baik. Alhasil, Ray selalu pulang tidak dengan tangan kosong alias membawa mixernya untuk dibawa pulang. Sesekali, Ray melakukan studi kasus. Ia mengunjungi berbagai restoran cepat saji untuk sekadar mempelajari apa yang menjadi minat para pelanggan. Akan tetapi, banyak dari restoran yang berjuluk cepat saji tidak menyajikan makanan dengan cepat. Tak jarang mereka menghidangkan makanan di atas 20 menit. Bahkan ada beberapa restoran cepat saji melayani pelanggannya dengan buruk. Dan makanan yang disajikan pun tidak sesuai dengan pesanan. I'm so sorry, we're really busy today. Hari berganti hari, minggu berganti minggu, dan begitu seterusnya, Ray tidak henti-hentinya berjuang menjual mesin susu kocok miliknya. Hingga suatu hari, ia mendapat kabar baik dari sekretarisnya yang bernama June. Restoran cepat saji di California yang bernama McDonald's memesan 6 unit mixer. Ray tentu saja tidak percaya perkataannya, karena tidak ada satu restoran membutuhkan mesin sebanyak itu. We got an order, 6 mixers, some drive-in out in California. Setelah itu, Ray menghubungi restoran tersebut untuk mengkonfirmasi pesanannya. Apakah mereka benar-benar memesan 6 unit mixer? Salah satu pemilik restoran bernama Dick mengkonfirmasi bahwa ia tidak jadi memesan 6 unit mixer, melainkan 8 unit mixer. Lalu ia memberikan alamat restorannya yang berada di San Bernardino, California. Setelah itu, Ray meluncur menuju restoran tersebut. Sampai di sana, ia dibuat terkejut melihat McDonald dipenuhi pengunjung. Ray mencoba memesan makanan dan lagi-lagi ia dibuat terkesan dengan pelayanannya. Makanan yang ia pesan siap hanya dalam waktu kurang dari 30 detik. Here you are. You sure? No. I just ordered. Where do I eat it? Wherever you like. Okay. Konsep restorannya pun praktis, tidak perlu piring ataupun sendok. Ray bebas makan dimanapun yang ia suka lalu membuang bungkusnya. Selain itu, burger yang mereka buat rasanya sangat enak. Jadi nggak heran banyak pelanggan berdombong-dombong mengantri di sana. Seorang pria paruh baya yang lagi membersihkan sampah mendekatinya. Ia bertanya bagaimana rasa burger mereka. This might be the best hamburger I've ever had in my life. Ray menjawab mungkin ini adalah burger paling enak yang pernah ia makan. Dan ternyata bapak-bapak tukang sapu itu bernama Maurice McDonald. Dia adalah pendiri sekaligus pemilik dari restoran tersebut. McDonald. Oh. Ray langsung memperkenalkan dirinya. Ia datang dari Los Angeles setelah seseorang di restoran memesan mixernya. Mac berkata mungkin itu adiknya. Mereka sedang membutuhkan alat tersebut dan ia senang Ray bersedia mampir ke McDonald. Setelah itu, Ray diajak keliling restoran termasuk mengunjungi dapur mereka. Kecepatan adalah kunci keberhasilan McDonald. Setiap pegawai diatur untuk mengerjakan satu pekerjaan dilanjutkan pegawai lainnya. Quality control pun sangat diperhatikan agar makanan yang mereka buat tidak berubah rasanya. The fries, higher temp, shorter cook. Oh, they're perfect.
They're 5% too crisp. Salah satu orang yang paling memperhatikan kualitas adalah Richard McDonald atau biasa dipanggil Dick. Dia adalah adik dari Mac yang memesan 8 unit mixer miliknya. Sebagai seorang pelanggan sekaligus pengusaha, Ray ingin mengundang mereka berdua makan malam. Dari semua restoran, McDonald adalah yang terbaik, dan ia sangat ingin mendengar alur cerita kesuksesan mereka berdua. I want to take you out to dinner. What for? I want to hear your story. I wanted to be in the movie business. Saat makan malam, McDonald bersaudara menceritakan kisah perjuangan bisnis mereka. Awalnya, Mac terjun ke bisnis perfilman. Sekitar tahun 1929, mereka membuka bioskop kecil-kecilan di kota Glendora. Namun bangkrut nggak lama kemudian. Tidak ada pengusaha sukses di sana selain penjual hotdog bernama Wiley Reed. Lalu di sekitar tahun 1940, mereka membuka restoran dengan konsep drive-in. Awalnya ada 27 makanan di daftar menu mereka dan restoran menghasilkan keuntungan. Namun penjualan mulai menurun. Para pegawai kewalahan dan tidak fokus dengan 27 menu. Selain itu butuh biaya tinggi karena harus mempekerjakan banyak karyawan. Hingga akhirnya mereka merampingkan menu dengan hanya menjual 3 menu makanan saja, yaitu burger, kentang, dan minuman. Sistem manajemen yang baik pun mulai diperhatikan. Mereka tidak lagi menggunakan piring ataupun sendok. Mereka juga membuang mesin penjual rokok, lalu mengurangi pelayan dan menyisakan pekerja di dapur. Efisiensi dilakukan untuk menekan biaya agar mereka bisa menjual makanan dengan harga terjangkau. Dan yang paling penting, kecepatan penyajian makanan adalah prinsip utama mereka. Mereka menyebutnya dengan speedy system. Awalnya, konsep restoran tanpa pelayan membuat pelanggan bingung karena mereka terbiasa ada pelayan melayani mereka. Namun, kecepatan penyajian dan rasa makanan yang enak membuat pelanggan mulai berdatangan. Dan itulah McDonald yang kita kenal hingga sampai saat ini. There you are. So that's our story. Malam harinya, Ray memikirkan bagaimana cara agar dia bisa ikut berbisnis dengan mereka. Lalu terpikirkanlah sebuah ide, yaitu franchise atau waralaba. There should be McDonald's everywhere. Franchise the damn thing. Keesokan harinya, Ray menemui McDonald bersaudara untuk menawarkan gagasannya tersebut. Restoran sehebat ini seharusnya ada di seluruh penjuru kota. Mereka akan menghasilkan keuntungan berlipat. McDonald bersaudara bukan nggak mau melakukannya. Mereka sudah pernah mewaralabakan restoran ini di 5 tempat yang berbeda, namun berujung pada kegagalan. Quality control adalah masalah utama. Mereka kesulitan menerapkan standarisasi di lokasi yang berbeda. Kebanyakan dari franchiser atau pewaralaba tidak menjalankan standar prosedur yang mereka terapkan. Pengawas yang mereka bayar pun tidak menjalankan tugasnya dengan baik, yang berujung pada penurunan kualitas dan nama baik restoran. Lebih baik fokus pada satu tempat daripada mendirikan banyak restoran tapi tidak berkualitas. Dalam bisnis franchise, kualitas rasa, pelayanan, ataupun kebersihan harus terjaga. Jika ada satu tempat tidak berjalan dengan semestinya, maka nama baik seluruh restoran menjadi taruhannya. Intinya sih, untuk saat ini, McDonald bersaudara belum tertarik. Mereka sedang mengembangkan restoran, seperti bangunan ataupun logo baru agar McDonald's lebih menarik pengunjung. What is that? Golden arches. Suatu hari, Ray menceritakan McDonald kepada Ethel, istrinya. Ia ingin menjadi bagian dari McDonald's. Ethel sih tidak mempermasalahkannya, namun setiap hari Ray terlalu sibuk bekerja seakan tidak pernah cukup. Padahal Ethel selalu ada di saat Ray susah, memberi dukungan kapanpun ia membutuhkannya. Yang ia inginkan hanyalah sedikit waktu untuk bersama layaknya sebuah keluarga. I don't know, Ray. I've done nothing but support you. Oh, look, I'm sorry. Hari-hari berikutnya, Ray tetap menjalankan rutinitasnya berjualan mesin susu kocok. Penolakan demi penolakan membuat rasa putus asanya di ujung kesabaran. Hingga akhirnya Ray memutuskan kembali mengunjungi Mac bersaudara. Just cannot stop thinking about this tremendous restaurant. They all had 2 things in common. Ray tidak mempermasalahkan jika mereka tidak tertarik dengan waralaba. Namun setidaknya mereka melakukannya demi negara. Sepanjang bepergian ke banyak kota, Ray menemukan inspirasi setelah melihat lambang gereja dan pengadilan. Lengkungan McDonald memiliki kesamaan dengan 2 lambang tersebut, di mana kedua tempat itu mewakili pertemuan banyak orang sekaligus berbagi nilai yang dilindungi negara. Lengkungan itu ibarat komunitas, tempat berkumpulnya banyak orang untuk makan dan bahagia bersama. McDonald bisa menjadi tempat yang mewakili nilai-nilai tersebut. Akan lebih baik jika McDonald ada di berbagai tempat.
Ray bersedia mengelola serta mengawasi bisnis waralaba McDonald, sementara mereka berdua tetap bisa fokus pada restoran yang mereka kelola. Bukan seorang sales atau penjual namanya jika tidak mampu mengeluarkan kata-kata mutiaranya. Narasi yang disampaikan Ray membuat dua bersaudara ini berpikir kembali. McDonald ada di seluruh negeri adalah cita-cita mereka. Akan tetapi, Dick tidak ingin mengulang kesalahan yang sama. Mike berkata, ini adalah kerjasama. Ray akan menjalankan bisnis waralabanya. Mereka tidak perlu khawatir selama dijalankan dengan baik serta pembagian hasil yang tidak merugikan. This is your dream. It's bigger. Who says he's gonna listen? Clear as day, black and white. Fine. Singkat cerita, McDonald bersaudara memberi Ray kontrak perjanjian yang berisi apa yang menjadi hak dan kewajibannya. Let's get to work, boys. The displayed location would serve as a kind of a lure. Setelah setuju dengan isi perjanjian tersebut, Ray mulai mencari modal. Ia pergi dari satu bank ke bank lainnya, lalu menunjukkan proposal bisnis waralaba McDonald. Namun tidak sedikit yang menolak proposalnya. Take a look at the blueprints we had. Nice brochure. Professionally done. Salah satu bank memberinya solusi. Jika ia membutuhkan modal tersebut, kenapa tidak menggadaikan sertifikat rumahnya saja? Address. Home telephone number. Karena tidak ada pilihan, Ray menyetujuinya, hanya saja ia merahasiakannya dari istrinya. Thank you. Setelah mendapat dana yang ia butuhkan, Ray menyewa lahan kosong untuk memulai pembangunan. Dick akan melakukan pengawasan. Semua harus berkualitas dan sesuai standar McDonald. Untuk membantu meringankan biaya, Ray mencari sponsor. Nama perusahaan mereka akan ditempel di restoran miliknya. Namun Dick tidak menyetujuinya. McDonald tidak melakukan hal tersebut. Mereka harus berhati-hati karena tidak tahu apa yang akan dilakukan pemarah itu di masa depan. Sort of crass commercialism. It's not McDonald's. You don't know what he's capable of. No, relax. What are you doing? Come on. Meski ada banyak ketidakcocokan prinsip antara Ray dan Mike bersaudara, waralaba pertama itu pun akhirnya berhasil dibuka. Operasional restoran diawasi secara langsung oleh Ray. Standar kualitas dan pelayanan harus sempurna, karena ia terikat perjanjian kontrak dengan Mike bersaudara. Di antara semua pegawai yang ia semprot, ada satu orang yang melakukan pekerjaannya dengan sangat baik. Dia adalah Fred Turner yang kelak suatu saat nanti menjadi koki terbaiknya sekaligus kepercayaannya. What's your name? Fred Turner, sir. Malam harinya, Ray mencoba berbaikan dengan istrinya. Ia juga berjanji akan menemaninya. Ethel memanfaatkan momen tersebut dengan mengajak Ray makan malam bersama teman dan kerabatnya. Mereka ini adalah anggota klub eksklusif. Kerabat istrinya bukan sembarang kerabat, melainkan keluarga kaya raya sekaligus pengusaha sukses. Bukan keluarga oknum pejabat yang kerjanya pamer harta tapi duit hasil korupsi. Duit hasil korupsi kok dipamerin? Mereka mulai berbasa-basi dengan membicarakan tempat-tempat liburan mewah yang akan mereka kunjungi. Ray tidak berkata banyak karena dia sadar dirinya hanyalah sales mesin susu kocok. Sampai akhirnya ia ditanya apa kegiatannya sehari-hari. Ray bercerita kalau dia lagi merintis bisnis waralaba restoran. Kerabat istrinya tersebut mulai meremehkannya. Here we go again. Mereka ini sudah hafal kalau semua bisnis Ray jalani meski ya gitu-gitu saja. Here we go again. I'm just joking with you, Ray. Ethel tidak ingin suaminya direndahkan, lalu meminta mereka mendengarkan bisnis baru yang sedang dirintis suaminya. Barangkali mereka ingin ikut ambil bagian. This one's different. Come over and take a look. Might make you boys a few dollars. Mereka tentu saja tidak akan melewatkan peluang. Yang perlu mereka lakukan hanya membayar sewa franchise dan biarkan ia yang mengurusnya. Kesepakatan demi kesepakatan pun terjadi. 3 restoran baru dibuka di berbagai tempat. Hal tersebut menimbulkan kekhawatiran bagaimana Ray akan mempertahankan standar jika buka di saat hampir bersamaan. Dan benar saja, restoran-restoran baru itu tidak menjalankan bisnis dengan baik. Saat Ray mengunjungi salah satu gerai, mereka menambahkan menu sendiri. Pelayanan ala kadarnya dan kebersihan restoran tidak terjaga. Hal tersebut tentu saja membuat Ray sangat marah. Lalu ia menemui kerabat istrinya yang merupakan penyewa franchise McDonald. Ray menegur mereka habis-habisan kalau mereka tidak menjalankan bisnis dengan profesional. And your kitchen is filthy. What the hell's the matter with you? Right back at you, Ray. Setelah puas melampiaskan amarahnya, Ray tidak ingin lagi bekerja sama dengan kerabat istrinya. We're not going to the club tonight. Cancel our membership. Ray juga membatalkan acara makan malam di klub bersama mereka.
Ia tidak ingin bergaul dengan orang kaya pemalas. Ray, please tell me you're joking. Keputusannya tersebut membuat istrinya kecewa. Mereka yang ada di klub adalah teman dan kerabat baik. These are our friends. No, I know. Namun Ray nggak peduli kalau cuma cari teman tidak harus dengan mereka. Dan meskipun gerai yang baru dibuka menimbulkan kekacauan, hal tersebut tidak mematahkan semangat Ray mencari mitra baru. Suatu hari ada seorang penjual kitab datang ke kantornya. Ia menawarkan dagangannya namun Jun menolak membelinya. Lalu Ray menawarnya ikut berbisnis waralaba McDonald. What's your name? Leonard Rosenblatt. Pria itu setuju dan satu gerai baru pun dibuka. Ia dan istrinya menjalankan bisnis sesuai harapan bahkan lebih baik. Malam harinya, Ray menceritakan gerai baru itu kepada Ethel. Mereka adalah suami istri yang bekerja sama dengan baik. Suami mengawasi di dapur sementara sang istri melayani di depan. Perkataan Ray tersebut seolah berharap Ethel bisa seperti mereka. Someplace far better. Hari berganti hari, Ray terus mengembangkan bisnis dengan mengajak orang-orang untuk membuka gerai baru di berbagai kota. Setiap pemilik wajib mengawasi secara langsung dan Ray secara rutin mengunjungi mereka. Seiring berjalannya waktu, Ray mulai kebablasan. Ia menyebut gerai miliknya dengan sebutan McDonald's number 1. Could his head get any bigger? The nerve of this guy. McDonald's number 1. What are we then? Hal tersebut membuat McDonald bersaudara kecewa, terutama Dick. Ia mulai menyadari Ray memiliki ambisi dan ego yang sangat besar. Bahkan dibanding pemilik aslinya, Ray jauh lebih terkenal di kalangan customer ataupun franchiser. Saat melakukan perjalanan untuk pengembangan bisnisnya, Ray bertemu dengan seorang pengusaha restoran bernama Rolly Smith. Rolly memiliki ketertarikan untuk membeli waralaba McDonald. Dalam pertemuannya, Ray ditemani Fred Turner yang kini dijadikan asisten pribadi. Di sela-sela pembicaraan, istri Rolly yang bernama Joan bergabung dengan mereka. Saat pertama kali memandangnya, Ray tidak bisa menyembunyikan ketertarikannya terhadap wanita tersebut. Ray bercerita pertama kali membuka restorannya tahun 1954 dan sejauh ini telah membuka gerai di banyak kota dan harapannya bisa membuka lebih banyak. Joan sangat terkesan dengan pertumbuhan bisnisnya lalu bermain piano untuk menghibur mereka semua. Saat melihatnya bermain, Ray diam-diam jatuh hati kepadanya. Wanita itu nampak menggoda dan terlihat anggun di matanya. Lalu Ray ikut bermain piano dan bernyanyi bersamanya. Sungguh malam itu adalah malam tak terlupakan bersama istri orang. Ray? Setelah berhasil membuka gerai di berbagai kota, Ray mengubah strategi bisnisnya. Ia tidak lagi menawarkan orang-orang bermitra dengannya, tapi membuat mereka mendatanginya. Semua orang sudah tahu McDonald dan orang-orang akan mengantri untuk berbisnis dengannya. Namun, Ray malah mendapat kabar buruk dari Jun. Mereka hampir kehabisan modal yang dikarenakan laba yang dihasilkan tidak sebanding dengan biaya yang dikeluarkan. Panik dengan keadaan tersebut, Ray menghubungi Mac bersaudara untuk negosiasi ulang masalah pembagian keuntungan, yaitu naik 2 kali lipat dari yang ada di perjanjian kontrak. Namun mereka menolak. Perjanjian tersebut sudah ia tanda tangani. Sejak awal tidak ada yang memaksanya dan berharap Ray menghormati perjanjian mereka. 4%. No. God damn it. So it's my fault, huh? There's a wolf in the hen house. We let him in. Setelah percakapan tersebut, Dick tidak bisa menyembunyikan kekecewaannya. Apa yang dilakukan Ray sudah di luar batas. Ditambah, Max selalu berpikir tidak akan terjadi masalah seperti ini. Dick menyadari bahwa membiarkan orang itu masuk ke dalam bisnis mereka adalah sebuah kesalahan. Dick. You would belly up from the refrigeration costs. Setelah ditelusur, salah satu penyebab biaya operasional membengkak adalah ruang pendingin es krim mereka. Illinois First Federal. A man called today. Masalah bertambah saat Ethel mengetahui Ray menjaminkan sertifikat rumah dan ia menunggak 3 bulan pembayaran. Jika tidak segera dibayar, mereka bisa saja kehilangan rumah. Ray langsung mendatangi pihak bank lalu marah-marah. Tidak seharusnya mereka menghubungi telepon rumah untuk melakukan penagihan, karena hal tersebut melanggar privasi. Malam berikutnya, Ray dan Rolly berdiskusi masalah biaya operasional ruang pendingin yang cukup besar. Lalu Joan menawarkan sebuah solusi. Bagaimana jika mengganti susu kocok asli dengan instant milkshake atau susu kocok instan? Hanya perlu es batu dan rasa keduanya hampir mirip. Mereka tidak membutuhkan ruang pendingin dan bisa menghemat biaya hingga ratusan dolar per bulan. Chocolate
or vanilla? I think it's a marvelous idea. Let me think about it. I think I'm drinking a delicious vanilla milkshake. Ray tentu saja setuju akan solusi tersebut. Namun saat meminta persetujuan kepada Mac bersaudara, mereka menolak. Original milkshake adalah bagian dari McDonald. Mereka tidak setuju dengan bubuk susu kocok yang tidak mengandung susu asli. Meskipun hal tersebut bisa menjadi solusi atas besarnya biaya operasional. Powdered milkshake. Real milk. It's called a milkshake, Ray. Unfortunately, that's immaterial. Wow. Keesokan harinya, Ray pergi ke bank untuk meminta perpanjangan waktu. Ia berkata kalau bisnisnya sedang berkembang. Bahkan, ia berhasil membuka 13 gerai di 9 negara bagian Amerika. Namun, pihak bank tidak peduli, karena Ray hanyalah pewaralaba dan bukan pemilik bangunan dari restoran tersebut. Ray tidak memiliki aset dan bank tidak bisa menjadikan bisnisnya sebagai jaminan. Percakapan mereka tanpa sengaja didengar seorang konsultan keuangan bernama Harry Sonneborn. Dia adalah salah satu pelanggan McDonald dan tidak menyangka restoran seramai itu memiliki masalah keuangan. Jika bisnisnya tidak menghasilkan uang, pasti ada yang salah dan ia menawarkan bantuan untuk mengatasi masalah tersebut. Perhaps I can help you. Jude, grab the ledger, would you? Singkat cerita, setelah membaca laporan keuangan bulanan miliknya, Harry menyebut kalau Ray tidak berbisnis dengan baik. Ia tidak memiliki cadangan modal dan memiliki kontrak ketat yang menghambatnya melakukan inovasi. Selain itu, lahan yang digunakan untuk membuka gerai adalah lahan sewaan yang tentu saja menambah biaya operasional. No cash reserves. You have a minuscule revenue stream. You don't build an empire. You're not in the burger business. You're in the real estate business. You don't seem to realize what business you're in. What you ought to be doing is buying up plots of land. Hal yang harus dilakukannya adalah membeli tanah di mana restoran itu berdiri, lalu menyewakannya kepada pewaralaba lainnya. Ada dua keuntungan yang akan ia dapatkan. Yang pertama, sebelum restoran itu berdiri, Ray mendapatkan uang sewa dari pewaralaba. Semakin banyak modal akan lebih mudah melakukan pengembangan dan begitu seterusnya. Dan yang paling penting adalah kendali bisnis. Jika ada franchiser gagal memenuhi standar, Ray bisa membatalkan kontraknya, lalu mengalihkannya kepada orang lain yang membuatnya mendapatkan keuntungan berlipat. Pada akhirnya, Ray akan menguasai bank dan para franchiser. Land. That's where the money is. Atas sarannya tersebut, Ray mulai merubah strategi bisnisnya lalu menunjuk Harry menjadi konsultan keuangan di kantornya. Ray juga mengubah nama perusahaan miliknya dengan nama Franchise Realty Corporation. Berkat bantuan Harry, Ray berhasil meyakinkan investor dan lembaga keuangan untuk pengembangan bisnisnya. Hanya dalam waktu singkat, waralaba McDonald yang ia kelola tumbuh dengan sangat pesat. Mereka juga melakukan inovasi untuk menarik minat pelanggan, seperti mengadakan acara pesta atau perayaan ulang tahun yang membuat McDonald semakin menjadi favorit masyarakat. Perlahan tapi pasti, keuangan Ray pun juga semakin membaik. Franchise Realty Corporation. What is it? Pertumbuhan bisnis waralaba yang dikelola Ray membuat McDonald bersaudara gusar. Mereka mempertanyakan Franchise Realty Corporation. Ray menjawab bahwa perusahaannya itu hanyalah wadah untuk membantu layanan persewaan lahan kepada franchiser. Mendengar hal tersebut, Dick sangat marah. Ray tidak boleh melakukan perubahan tanpa sepengetahuan mereka. Semua yang terkait dengan McDonald adalah wewenangnya. Ray berkata Franchise Realty adalah sebuah perusahaan. Apa yang dilakukannya tidak melanggar perjanjian dan merubah apapun. Semua yang berkaitan di dalam restoran seperti menu makanan, kebersihan, ataupun dapur memang menjadi kewenangan mereka. Tapi di luar hal tersebut, pengembangan bisnis waralaba adalah urusannya, dan mereka tidak memiliki kewenangan untuk ikut campur di dalamnya. Alright. He's buying the land. Our land? Akibat semakin banyak gerai yang dibuka, persaingan menjadi semakin ketat. Konsep modern yang ditawarkan gerai waralaba jauh mengungguli gerai milik McDonald bersaudara. Delivery. Suatu hari, Ray mengunjungi Rolly dan Joan. Ia mengirim sekardus susu bubuk instan dan mengatakan bahwa Mac bersaudara telah menyetujuinya. Berkat ide Joan tersebut, biaya operasional pun bisa ditekan. Tidak hanya itu, McDonald kini menjadi restoran yang ikut ambil bagian dalam persaingan bisnis makanan. Dan sejak pertemuan tersebut, Ray dan Joan meningkatkan intensitas komunikasi mereka. Dan ternyata Joan sangat brilian dalam hal ide pengembangan bisnis.
Ia memiliki ambisi serta sejalan dengan cara berpikir Ray. Ray pun mulai membanding-bandingkan dengan istrinya. Dick's on line 1. Hiya, Dick. I just received a very disconcerting call. Keesokan harinya, Ray mendapat telepon dari Meg bersaudara. Mereka mendapat laporan kalau Ray telah mengganti menu susu kocok asli dengan susu bubuk instan. Yang ternyata ucapannya tempo hari kepada Joan tidak benar. Dick tidak pernah menyetujui penggantian menu tersebut, lalu menyebut Ray telah melanggar perjanjian kontrak dan ia akan menuntut ke jalur hukum. Ray dengan santai menjawab ia tidak peduli. Dirinya lebih memahami bisnis McDonald dibandingkan mereka berdua, dan bisnis ini tidak akan untung tanpa adanya inovasi. Terkadang kontrak hukum itu dibuat memang untuk dilanggar. Contracts are like heart. They're made to be broken. I want a divorce. Suatu malam, saat lagi makan bersama Ethel tanpa ada angin dan hujan, Ray menyatakan keinginannya untuk bercerai. Padahal selama ini Ethel selalu ada saat Ray jatuh bangun. Dalam sidang perceraiannya, Ray memberikan rumah, kendaraan, bahkan asuransi kepada Ethel, namun tidak dengan saham McDonald. Ia lebih baik mati daripada memberi saham kepadanya. I would sooner die. Nah, sekedar analisa dari Mimin, mungkin ada satu hal yang membuat Ray menceraikannya. Dalam hubungan sebuah rumah tangga, seorang suami itu terkadang membutuhkan lebih dari sekedar istri, yaitu partner yang bisa diajak bertukar pikiran. Ray mungkin tidak menemukan hal tersebut di dalam diri Ethel sehingga ia memutuskan untuk berpisah. Jadi buat teman-teman yang sedang mencari pasangan, carilah yang sesuai dengan jalan ninja kalian. Bukan hanya sekedar setia ataupun rupawan, tapi seseorang yang bisa saling memahami keinginan masing-masing. Setelah kondisi keuangannya stabil serta ambisinya menguasai McDonald, Ray membayar seorang pengacara kondang untuk melakukan berbagai macam cara agar Meg bersaudara tersingkir dari bisnis waralaba miliknya. Make it go away. It's not so simple. It's gonna cost you. I'm looking at a letterhead with the name McDonald's on it. You care to explain? Setelah itu, Ray mengubah lagi nama perusahaannya menjadi McDonald's Corporation. Meg bersaudara pun sangat marah mengetahui hal tersebut. Orang-orang akan mengira McDonald's adalah perusahaan milik Ray, bukan sekedar penyedia lahan untuk pewaralaba. Padahal sejatinya McDonald adalah milik mereka berdua. Meg yang selama ini tidak pernah marah meluapkan kekesalannya dengan menyebut Ray adalah lintah darat, seseorang yang tidak tahu terima kasih dan tidak profesional. Do you understand that? This is not your company, Ray. You are a leech, Ray. You are a professional leech. Ray berkata bahwa ia menciptakan suatu konsep yang disebut kemenangan, sementara mereka berdua hanya bersantai dan menjadi pecundang. Bisnis itu memang kejam, anjing makan anjing, tikus makan tikus, dan bila pesaingnya tenggelam, ia akan mendatanginya lalu menjejalkan selang ke dalam mulutnya. Percuma jika mereka melakukan tuntutan hukum terhadapnya. Dia adalah presiden dan CEO perusahaan besar pemegang lahan di 17 negara bagian. Sedangkan mereka berdua hanya mengelola satu gerai di kota kecil. I'm national. You're fucking local. You need to watch that. It's a big contributing factor. Kenyataan pahit tersebut membuat Meg jatuh lalu masuk rumah sakit. Come in. Ketika mereka sedang beristirahat, Ray datang ke rumah sakit. Bukan hanya sekedar menjenguk, tapi menyodorkan sebuah cek kosong dengan maksud untuk membeli kepemilikan McDonald dari tangan mereka. Sadar bahwa mereka tidak memiliki kemampuan untuk mengalahkannya, mereka menyetujui penjualan tersebut. Seharga $2,7 juta termasuk pajak ditambah 1% keuntungan perusahaan selamanya. 1% of the company's profits in perpetuity. Ray menyetujui permintaan mereka, namun pembagian 1% keuntungan atau royalti disepakati dengan berjabat tangan dan tidak hitam di atas putih. Got my word on that. Let's make a deal. All right. You'll get your full royalties. All right. Setelah pembelian tersebut, Ray secara sah menjadi pemilik dari McDonald. Lalu ia bercerita kepada Meg bersaudara. Sejak awal mengetahui nama McDonald, ia sudah ada niatan untuk menjadi bagian darinya. Bukan karena Ray tidak bisa menjiplak konsep yang sama lalu membuat restorannya sendiri. Akan tetapi yang terpenting dari restoran tersebut adalah nama McDonald. Sebuah nama yang menurutnya tersohor dan terdengar sangat Amerika. Nama itu bisa menjadi apapun yang bahkan tidak Meg bersaudara sadari selama ini. Jika Ray memberi nama restorannya dengan nama dirinya, yaitu Krog, tidak akan ada orang mau makan di restoran yang bernama Krog. So why didn't you just Steal it? the whole system, all our secrets? We were an open book.
It's not just the system, Dick. It's the name. I remember the first time I saw that name at McDonald's. Would you eat at a place named Crocs? Dick. As per the terms of your agreement. Sesuai kesepakatan jual beli, Mac bersaudara tetap diizinkan mengelola gerai mereka, tapi mereka tidak diperbolehkan menggunakan nama McDonald yang kini sudah menjadi milik Ray. Kenyataan ini benar-benar sangat menyedihkan. Mac bersaudara hanyalah pengusaha yang memiliki impian menyenangkan pelanggannya. Usaha yang mereka rintis bertahun-tahun harus berakhir di tangan orang lain bahkan tanpa melakukan perlawanan. Nothing in this world can take the place of good old persistence. Dia adalah Raymond Kroc, seorang sales penjual mesin susu kocok dari antah berantah yang berhasil mendirikan kerajaan restoran cepat saji dengan 1.600 gerai di 50 negara bagian dan pendapatan $700 juta setiap tahunnya. Tak lama setelah Mac bersaudara mengganti nama restorannya menjadi Big M, Ray mendirikan McDonald persis di depannya. Karena kalah popularitas, hanya dalam kurun waktu 1 tahun Mac bersaudara mengalami kebangkrutan. Setelah nama McDonald mendunia, June menjadi bagian dari pemilik McDonald Corporation. Dia adalah wanita pertama yang diizinkan bertransaksi di bursa saham New York. Fred Turner ditunjuk sebagai direktur senior, lalu memperluas jaringan operasi McDonald hingga ke lebih dari 100 negara. Kemudian Harrison Bourne menjadi CEO pertama McDonald Corporation. Namun di tahun 1967 ia keluar dari McDonald setelah berselisih paham dengan Ray. Ray dan Joan akhirnya menikah setelah wanita itu menceraikan suaminya. Pernikahan mereka bertahan hingga tahun 1984 di mana Ray meninggal dunia saat berumur 81 tahun. Joan juga menyumbangkan sebagian besar hartanya untuk kemanusiaan. Ada satu hal yang menarik, sejatinya McDonald adalah perusahaan real estate terbesar di dunia karena sebagian besar gerai restoran adalah milik perusahaan. Selain membeli hak waralaba, franchisor juga membayar sewa lahan kepada McDonald, yang jika dihitung secara global keuntungannya bahkan jauh lebih besar dari royalti itu sendiri. Hingga saat ini, McDonald diklaim melayani 1% populasi dunia. Dan tahukah kalian, meski Ray sudah berjanji akan membagi keuntungan 1% kepada Mac bersaudara, janji itu tidak pernah ditepati. Dan jika dinilai, royalti 1% itu diperkirakan lebih dari $100 juta setiap tahunnya. Maurice McDonald atau Mac meninggal karena gagal jantung di rumahnya di usia 69 tahun pada tahun 1971. Sedangkan adiknya Richard McDonald atau Dick meninggal di usia 89 tahun di sebuah panti jompo pada tahun 1998. Yang terakhir adalah McDonald akhirnya mengembalikan es krim pada susu kocok mereka setelah sebelumnya menggantinya dengan susu kocok instan. Meski menyedihkan, kisah tersebut adalah sejarah yang mungkin tidak semua orang pernah mendengarnya. Dan itulah alur film The Founder. Terima kasih udah menonton, sehat selalu buat kalian dan sampai jumpa di next video.